Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri dan para audiens sekalian, tahukah bahwa selama pandemi terjadi, itu menghasilkan kenaikan persentase jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja dan anak-anak? Tentu, itu menjadi salah satu keresahan kita semua, terutama saya sebagai remaja itu sendiri. Kak, di sini saya menyajikan beberapa judul berita dan sedikit kutipan dari berita yang saya angkat di media sosial. Dilansir dari laman gatra.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga kini, April 2021, sebanyak 422 kasus narkoba berhasil diungkap. Jumlah tersebut setara dengan 1,9 ton bruto narkotika. Bahkan, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Heru Winarko, menyebut penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% di The Opus Grand Ballroom at the Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juni. Tentu, berita-berita yang tersaji di media massa itu menjadi keresahan kita bersama. Latar belakang lain yang membuat saya tertarik mengangkat judul esai ini adalah ketika saya duduk di sekolah menengah pertama, baru saja menduduki bangku kelas 7 di sebuah sekolah negeri di Bekasi Timur, saya memiliki teman. Sebut saja namanya Raffi. Ini adalah nama samaran. Badannya kurus, matanya sayu dan lemas. Padahal uang jajannya jauh lebih banyak daripada saya yang gemuk. Suatu hari, ia duduk di samping teman saya, teman perempuan saya. Mereka memang terkenal dekat, dan saya berada di samping teman perempuan saya. Saya sedang mengerjakan tugas. Dari percakapan mereka, saya menarik garis kesimpulan bahwa tentu saya sudah tidak bertukar kabar lagi dengan Raffi karena tidak lama dari itu ia dikeluarkan dari sekolah karena memiliki banyak sekali kasus, mulai dari mencuri uang kas, mencuri uang teman, dan merokok. Ia sebarkan foto merokok di media sosial dan begitu banyak masalah lainnya yang ia perbuat hingga ia akhirnya mencapai batas poin sekolah, akhirnya dikeluarkan. Latar belakang lain yang mendorong saya untuk mengangkat judul esai ini adalah ketika itu saya sedang bermain ke rumah sahabat saya di perumahan Kafling Tugu, Bekasi Timur. Saya melihat ada gubuk kecil yang berdiri yang di dalamnya penuh tumpukan sampah. Gubuk ini hanya muat untuk satu orang tiduran melintang. Nah, di dalamnya penuh dengan sampah, tumpukan sampah, dan gubuk itu ternyata ada penghuninya ketika saya melewatinya. Ada seorang pria parubaya yang rambutnya gondrong, tidak berpakaian, hanya menutup bagian kemaluan bawahnya saja, kotor tubuhnya dan tidak terawat. Bahkan ia tidur di atas tumpukan sampah juga. Lalu saya mendapat kabar dari teman saya bahwa dulunya ia adalah seorang saudagar kaya pemilik sebuah perusahaan atau pabrik di daerah Bekasi. Sayangnya ia terjerat kasus narkoba dan terlilit hutang.
Naas keluarganya pun meninggalkannya. Begitu banyak kasus yang menggambarkan bahwa narkoba begitu merusak kita. Tapi, mengapa remaja dan anak-anak bisa sampai mengkonsumsinya? Sebenarnya, apa sih narkoba ini dan apa yang ingin remaja dan anak-anak dapatkan dari narkoba ini? Maka dari itu, mari kita harus mengetahui arti dari narkoba itu sendiri. Narkoba, narkotika dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sosialisasi sangat berperan serta dalam membuat seseorang terjerumus ke dalam narkoba. Meski awalnya hanya coba-coba, namun pada akhirnya kandungan dan efek sampingnya membuat candu. Apa itu agen sosialisasi? Agen adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan suatu kegiatan. Dan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari pola-pola hidup masyarakat sesuai nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan individu. Ada 4 agen sosialisasi yang berpengaruh. Yang pertama ada keluarga, kedua ada teman bermain, dan yang ketiga media massa, keempat sekolah. Keinginan yang ditimbulkan akibat agen sosialisasi media massa akan timbul ketika seseorang mendapatkan iklan di media massa contohnya. Nah, keinginan tersebut juga dapat ditimbulkan akibat agen sosialisasi keluarga. Agen sosialisasi keluarga tentu akan sangat berpengaruh karena bentuk sosialisasi primer terjadi dalam keluarga. Dikatakan primer karena utama dan terjadi di antara orang-orang terdekat. Kondisi keluarga yang tak bisa memberikan kehangatan, tak bisa memberikan arti kata rumah yang sungguhnya, bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya rasa ingin mencicipi. Sebab begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah dan perceraian yang terjadi, dan kasusnya sungguh beragam hingga terkadang keduanya dapat terjadi sekaligus pada kehidupan seseorang. Narkoba pun akhirnya sering kali menjadi tempat yang mereka anggap rumah karena memberikan kenyamanan sesaat. Maka dari itu, peran sosialisasi kepribadian juga sangat penting dalam memberantas kasus narkoba. Bagi orang tua, pengetahuan parenting yang baik akan menjadi bekal untuk mendidik anak-anak generasi penerus selanjutnya. Keluarga, terutama orang tua, merupakan tempat primer untuk terjadinya sosialisasi kepribadian untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan agama. Lantas, sosialisasi yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu, yang banyak diartikan di masyarakat umum, sosialisasi itu seperti bertemu dan hahaha. Sedangkan sosialisasi dan hahaha itu adalah interaksi sosial. Pola sosialisasi sendiri dibagi menjadi 2,
Yang pertama ada represif dan yang kedua ada partisipatoris. Baiknya, kedua pola ini dikombinasikan sehingga anak tidak akan menjadi depresi karena merasa terkekang dan masih bisa bebas mengekspresikan dirinya tanpa harus menjadi manja. Dengan demikian, peran orang tua sangat penting bagi pembentukan mental dan karakter seorang anak. Lalu, seperti apa pola represif dan seperti apa pola partisipatoris? Perbedaannya, pola represi adalah pola satu arah yang mana anak harus melakukan apa yang orang tuanya inginkan. Sedangkan pola partisipatoris adalah pola dua arah atau terjadi komunikasi dua arah. Gen berikutnya adalah teman bermain atau peer group. Biasanya, jika seseorang mengkonsumsi narkoba ini karena peer group, maka sebelumnya ia terlebih dahulu telah terjun dalam pergaulan bebas. Artinya, hal ini terjadi ketika seseorang telah memasuki kelompok bermain yang salah. Selain peran dari agen sosialisasi, terdapat faktor yang muncul dari dalam diri remaja. Contohnya depresi dan masalah internal. Masalah yang dihadapi remaja mungkin cukup beragam, mulai dari masalah keluarga, tuntutan akademik dan non-akademik, hingga masalah percintaan tentu silih berganti melewati kehidupan mereka. Namun kembali lagi, jika kita memiliki agen sosialisasi yang baik, disertai dengan pola sosialisasi yang baik, akan membuat batin kita sebagai remaja mampu menahan segala cobaan, sehingga narkoba tentu tak akan ada di hidup kita. Faktor yang disebutkan tadi tentu bisa membuat seseorang melakukan masalah sosial yang lain, seperti berbagai perilaku menyimpang lainnya. Maka dari itu, jika kita berantas akar masalahnya, maka berbagai macam perilaku menyimpang juga akan ikut berkurang. Di sini, tentu peran pendidikan sangat diperlukan, karena sekolah atau pendidikan juga menjadi agen sosialisasi. Pendidikan tidak selalu tentang pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan yaitu segala pengalaman belajar yang menjadi sebuah pengetahuan dalam lingkungan dan sepanjang hidup kita. Pengetahuan dibagi menjadi 4. Ada pengetahuan biasa, ilmu, filsafat, dan agama. Pengetahuan-pengetahuan tersebut bisa kita dapatkan dari 3 lembaga pendidikan, yaitu pendidikan formal seperti sekolah, pendidikan informal seperti mengaji, kursus, dan lainnya. Terakhir yaitu pendidikan non-formal, yang biasanya didapatkan dari lingkungan sekitar dan keluarga. Salah satu contoh lembaga yang memenuhi pengetahuan dan lengkap dengan pendidikan karakternya adalah pondok pesantren. Bahkan, manfaat yang harusnya kita dapatkan dari 3 lembaga pun bisa kita dapatkan hanya pada 1 lembaga. Di pesantren, anak diajarkan bagaimana mengelola waktu dengan baik, mengelola uang, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sehingga, ia terbiasa mengontrol emosi dan berkata tidak terhadap keinginannya yang sifatnya hanya membahagiakan jangka waktu pendek. Di pesantren, bukan sekedar dididik, tetapi juga dibimbing, mengkaji ilmu-ilmu tasawuf dan akhlak untuk mengendalikan sikap, perkataan, hati, emosi, dan mental. Setiap hari membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelembut hati. Ilmu-ilmu umum juga didapatkan oleh anak jika bersekolah di model pesantren modern. Juga dengan kemampuan-kemampuan tambahan yang dikembangkan sehingga kita punya life skill seperti memasak dan lain-lain, membuat kerajinan tangan melalui ekstrakurikuler. Lingkungan yang mendukung juga akan mempengaruhi kepribadian kita karena pola sosialisasi yang bisa dibilang paket komplit. Dengan demikian, pesantren menjadi agen sosialisasi yang baik untuk membentuk karakter dan mencegah para remaja terjerumus dalam kasus narkoba. Di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum, pesantren modern juga lebih menekankan pada pendidikan agama.
Pemahaman terhadap agama menjadi sangat penting dalam memberantas masalah narkoba. Mengkaji ilmu tasawuf atau ilmu mengendalikan hati dan akhlak sangat membantu dalam menjaga diri kita dari terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai dan norma sosial. Tentu ibadah juga mencegah kita dalam perbuatan maksiat, sehingga peran kedekatan dengan Tuhan menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Maka peran lembaga pesantren lagi-lagi dirasa sangat cocok untuk membantu memberantas masalah narkoba, karena memiliki paket pendidikan yang lengkap. Optimalisasi agen sosialisasi. Optimalisasi, maka bentuk optimalisasi kita sebagai agen sosialisasi yaitu menjadi pribadi yang baik. Oke, yang pertama, kita harus berintrospeksi diri supaya kita bisa menjadi agen sosialisasi yang baik bagi orang lain. Maka tentu ketika kita sudah menjadi pribadi yang baik, kita bisa menjadi agen sosialisasi yang baik. Lalu, buat diri kita berada di lingkungan yang baik dan buat orang-orang di sekitar kita berada di lingkungan yang baik. Kenalkan visi Indonesia Emas. Harapan Indonesia Emas 2045 tentu harus kita wujudkan. Telah banyak pemuda hebat yang tidak berlatar belakang dari keluarga hebat ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Indonesia Emas merupakan kondisi di mana bangsa Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam mengatasi berbagai persoalan di tanah air, kemiskinan dan korupsi yang berkepanjangan, serta pengaruh pemahaman ekstremisme yang dilakukan secara langsung maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan menggunakan media sosial dengan target para pemuda generasi milenial. Pada tahun 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menyentuh usia kemerdekaan yang ke-100. Usia negara yang dipandang oleh sebagian pihak sebagai usia emas diharapkan suatu negara mampu untuk mencapai tujuan dan keinginan rakyat menuju Indonesia yang lebih maju dan berkembang. Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencanangkan tahun 2045 sebagai tahun Indonesia Emas. Negara Indonesia diharapkan mampu mencapai tujuan dan kesejahteraan, bekerja dengan serius, serta unggul dalam berbagai bidang. Maka, kita harus terus kenalkan dan berikan motivasi bagi remaja, bagi anak-anak, karena merekalah pemimpin untuk generasi selanjutnya. Pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dan bagi yang sudah terjerumus, kita beri mereka harapan bahwa di kemudian hari ada masa yang lebih baik lagi, maka kita harus sama-sama menyumbang kaki. Karena bagaimanapun masalah yang remaja Indonesia hadapi, ketahuilah kita semua masih punya harapan yang lebih baik lagi. Maka marilah hentakan kaki dan katakan, kami akan lari menuju masa depan Indonesia secara mentari. Harapan ini akan sulit terwujud apabila tidak terjalin kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peran agen sosialisasi sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran narkoba di kalangan remaja. Karena saya, Anda, kita adalah agen sosialisasi. Maka jadilah agen sosialisasi yang baik dan bantu pemerintah wujudkan generasi bebas narkoba mulai dari diri kita sendiri.